Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kakak pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baik kakak, pada pagi hari ini jumpa lagi ya dengan ibu ya. Nah, hari ini kita akan belajar matematika, melanjutkan untuk materi yang kemarin. Masih ada yang ingat? Kemarin kita belajar tentang apa? Iya benar ya. Kemarin kita belajar tentang faktor. Hari ini masih melanjutkan materinya ya, tentang faktor dan kelipatan. Baik, silakan disimak ya kakak videonya ya. Nah, apa sih yang akan kita pelajari pada pagi hari ini? Ya, silakan ya kak dilihat ya. Nah, kita hari ini akan belajar tentang sifat-sifat faktor ya. Ada apa aja ya sifat-sifat faktor? Nah, kita perhatikan satu persatu. Yang pertama yaitu adalah satu adalah faktor dari semua bilangan. Nah, apa maksud dari sifat yang pertama ini? Ibu akan beri contoh ya kak, perhatikan contohnya. Nah, di sini ada sebuah contoh. Di sini ada sebuah pembagian. 25 dibagi dengan 1. 25 dibagi dengan 1 sama dengan 25. 70 dibagi dengan 1 sama dengan 70. 120 dibagi 1 sama dengan 120. Nah, dari bilangan ini angka 1 ini merupakan faktor dari semua bilangan. Jadi semua bilangan yang dibagi dengan angka 1 maka menghasilkan bilangan itu sendiri ya kak. Nah, oleh karena itu 1 ini merupakan faktor dari semua bilangan. Ya, paham ya kak? Baik, kita akan lanjut ke sifat yang kedua. Nah, untuk sifat yang kedua ini apa ya? Coba perhatikan ya kakak. Nah, di sini disebutkan setiap bilangan bukan 0 adalah faktor dari bilangan itu sendiri. Apa ya maksud dari sifat yang kedua ini? Nah, di sini ibu ada contoh. Perhatikan ya kakak. Nah, di sini ada sebuah contoh. Di sini ada sebuah pembagian. 8 dibagi 8 sama dengan 1. 30 dibagi 30 sama dengan 1. 150 dibagi 150 sama dengan 1. Nah, di sini setiap bilangan bukan 0 adalah faktor dari bilangan itu sendiri. Jadi sini perhatikan ya kakak. Di sini ada bilangan 8. 8 ini kan bukan 0 ya kakak. Nah, dibagi dengan 8. 8 ini juga merupakan faktor dari bilangan itu sendiri ya. Jadi 8 ini merupakan faktor dari 8 juga, atau bisa disebut dengan bilangan 8 ini adalah faktor dari bilangan itu sendiri ya. Sama dengan 30 ya kak, di sini dibagi dengan 30 sama dengan 1. Artinya angka 30 di sini merupakan faktor dari 30 itu sendiri. Begitu juga dengan 150 dibagi 150 sama dengan 1. Nah, artinya 150 ini merupakan faktor dari 150 itu sendiri. Ya, paham ya kakak? Asalkan bilangan di sini adalah tidak boleh 0 atau bukan 0. Ya. Baik, kita akan lanjut ke sifat yang ketiga. Nah, untuk sifat yang ketiga ini apa ya kak? Coba perhatikan lagi. Nah, di sini disebutkan
Setiap faktor dari bilangan bukan 0 adalah kurang dari atau sama dengan bilangan itu sendiri. Nah, di sini Ibu ada contoh, perhatikan ya contohnya ya. Nah, di sini Ibu ada dua contoh ya. Kita mencari faktor dari 20. Kemarin kita sudah belajar ya Kak cara mencari faktor dengan cara perkalian ya. Di sini disebutkan faktor dari 20 yaitu perkalian mulai dari angka 1. 1 dikali 20 ya Kak. Perhatikan ya, 1 dikali 20. Yang kedua, 2 dikali 10. Dan yang ketiga adalah 4 dikali 5. Nah, semua bilangan ini kalau dikalikan hasilnya adalah 20. Berarti bilangan yang ada di sini semua ini adalah merupakan faktor dari 20. Nah, perhatikan contoh yang kedua juga Kakak. Kita akan mencari faktor dari 12. Nah, di sini ada perkalian 1 dikali 12. Yang kedua 2 dikali 6. Dan yang ketiga 3 dikali 4. Masing-masing bilangan ini sesuai dengan perkaliannya kalau dikalikan hasilnya adalah 12. Artinya bilangan yang ada di sini ini merupakan faktor dari 12. Nah, hubungannya dengan sifat yang ketiga ini adalah setiap faktor dari bilangan bukan 0 adalah kurang dari atau sama dengan bilangan itu sendiri. Jadi di sini kalau kita mencari faktor dari 20, artinya faktor dari 20 itu tidak mungkin melebihi dari angka 20. Pasti paling besar adalah angka 20 itu sendiri atau bilangan itu sendiri. Ya, bisa dilihat ya Kak di sini di contohnya ya. Ternyata dari bilangan tersebut kita bisa melihat bahwa faktor dari 20 bilangan yang paling besarnya di sini adalah 20 atau bilangan itu sendiri. Ya. Paham ya hubungan faktor 20 ini tadi dengan sifat-sifat faktor ya. Terus ada faktor dari 12. Perhatikan di sini. Faktor dari 12. Artinya faktor dari 12 di sini pasti tidak akan melebihi dari angka 12. Ya. Di sini pasti faktor yang paling besar adalah 12 atau bilangan itu sendiri. Ya Kak nih, 12. Pasti faktor yang paling besarnya adalah 12 atau bilangan itu sendiri. Jadi sudah dapat dipastikan kalau kita mencari faktor suatu bilangan pasti tidak akan melebihi besarnya bilangan itu sendiri. Paham ya Kak sampai di sini ya? Nah, mungkin ketiga sifat-sifat faktor itu akan membantu kita ya nanti dalam mencari faktor suatu bilangan ya. Bisa digunakan sebagai acuan untuk mencari faktor dari suatu bilangan. Baik, kita akan lanjut ya Kak. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar tentang faktor persekutuan. Nah, bagaimana sih cara mencari faktor persekutuan? Nah, simak ya Kak contoh yang Ibu berikan. Di sini Ibu punya sebuah pertanyaan. Carilah faktor persekutuan dari 16 dan 24. Bagaimanakah caranya? Langkah pertama kita harus mencari faktor dari 16. Ya, perhatikan di sini ya Kak. Faktor dari 16. Ya, kita akan mencari
seperti yang sudah kita pelajari kemarin ya Kak. Cara mencari faktor dari 16 bisa dengan cara menggunakan perkalian. Di sini udah ada ya cara mencari faktornya, yaitu dengan cara perkalian mulai dari angka 1 ya Kak di sini ya. 1 dikali 16. Yang kedua 2 dikali 8. Dan yang ketiga adalah 4 dikali 4 ya. Nah, dari perkalian tersebut kita akan mendapatkan faktor dari angka 16. Ada berapa saja faktor dari 16? Yang pertama adalah ada angka 1 ya Kak. Sesuai dengan perkalian yang sudah kita cari tadi ya, angka 1 di sini. Nah, faktor yang kedua yaitu ada angka 2 sesuai yang ada di sini. Yang ketiga ada angka 4 sesuai dengan perkalian yang sudah kita cari tadi, ini angka 4. Nah, faktor selanjutnya adalah angka 8 ya, sesuai dengan yang ada di perkalian tadi ya Kakak ya. Angka 8 di sini. Ini ya Kak, angka 8 ya. Nah, faktor selanjutnya adalah angka 16 yang terakhir ya, sesuai dengan bilangan itu sendiri. Baik, untuk faktor 16 sudah ketemu ya Kak. Kita akan mencari faktor dari 24. Nah, sesuai dengan cara mencari faktor yaitu dengan cara perkalian ya. Kemarin ya sudah ya. Nah, ini ada 1 kali 24, 2 kali 12, 3 dikali 8, dan yang terakhir 4 dikali 6. Nah, dari perkalian ini kita dapat menyebutkan faktor dari 24 adalah ada angka berapa saja Kak? Ada angka 1 ya. Lanjut, ada angka 2 ya Kak ya. Di sini ya disebutkan ada angka 2. Terus lanjut, ada angka 3 ya Kak, 3. Lanjut lagi, ada angka 4. Lanjut lagi, ada angka 6. Terus ada angka 8. Ada angka 12 dan faktor yang terakhir adalah angka 24 ya. Jadi di sini sudah terlihat faktor dari 24 ada 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 dan 24. Nah, dari kedua faktor tersebut kita dapat mencari faktor persekutuannya. Ada berapa saja Kak di sini? Nah, perhatikan ya. Di sini faktor persekutuan dari 16 dan 24 adalah ada 1, 2, 4 dan 8. Dari mana Kak angka ini didapat? Angka ini didapat dari tadi Kak, faktor yang sudah kita cari dari 16 kan ini. Terus faktor dari 24 kan ini. Nah, kita cari yang angkanya sama Kak antara faktor 16 dan faktor dari 24. Di sini angkanya yang sama adalah ada angka 1, ada angka 2, ada angka 4 dan ada angka 8. Nah, sisanya tidak sama, berbeda semua. Artinya yang berbeda ini bukan faktor persekutuan. Yang Ibu tandain biru ini berarti ini yang disebut dengan faktor persekutuan ya. 1, ada 2, ada 4 dan 8. Nah, seperti itu ya Kak cara mencari faktor persekutuan. Mudah bukan ya belajar matematika? Baik ya. Alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini mungkin cukup sekian ya. Mudah-mudahan
apa yang Ibu ajarkan hari ini bermanfaat untuk kalian semua ya. Cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi